Shalom, bertemu lagi dalam renungan hari ini ya. Puji Tuhan, hari baru, berkat baru, penyertaan Tuhan yang selalu ada dalam hidup kita. Puji Tuhan ya. Dan kiranya kita semakin dikuatkan dalam Tuhan, kita semakin berangkat dalam Tuhan, kita semakin mengerti isi hati Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, selalu pandang Tuhan ya, bahwa pada akhirnya semuanya nanti akan kita bertanggungjawabkan ke Tuhan. Semuanya nanti yang berguna dan yang membangun saja yang akan membawa kita kepada Tuhan. Amin ya. Ingat bahwa kita asalkan percaya saja itu sudah dibenarkan dalam Tuhan. Amin ya. Tetapi saat kita menjalani dunia ini, banyak kejadian-kejadian atau hal-hal yang kita alami yang membuat iman kita kepada Tuhan itu pada prakteknya tidak sesuai dengan ajaran Tuhan atau kehendak Tuhan. Amin ya. Jadi penting bagi kita untuk berkumpul dengan orang-orang yang sama-sama cinta Tuhan, untuk bisa saling menguatkan. Amin ya. Perbuatan baik kita itu tidak menyelamatkan. Kita tahu itu. Kita itu dibenarkan oleh Tuhan. Tetapi kita tahu juga bahwa Roh Kudus itu kita dapat apabila kita mencintai Tuhan Yesus. Mencintai Tuhan Yesus itu dengan melakukan semua kehendaknya, dan lakukan itu seperti kita bernafas. Menjadi sesuatu yang wajar, sesuatu yang natural, sehingga tidak membebani kita. Amin ya. Dan itu perlu kita lakukan secara terus-menerus sampai kesudahannya, itu berada di lingkungan yang tepat, orang-orang yang sama-sama cinta Tuhan. Apabila kita berada di lingkungan itu, kita benar-benar terberkati. Kita berada di lingkungan yang benar-benar cinta Tuhan, sama-sama menyayangi Tuhan, sama-sama mau melakukan kehendak Tuhan, itu suatu anugerah. Tetapi ada beberapa orang atau ada orang-orang tertentu yang, atau di sebuah negara kita tahu bahwa bahkan untuk di gereja saja mereka sampai mengorbankan nyawanya. Mereka bisa dibakar atau di jalan mereka diculik dan dibunuh untuk menyangkal Tuhan Yesus. Itu ada, bukan hanya 2000 tahun yang lalu, tapi kita sering dengar ya di televisi berapa tahun yang kemarin atau di daerah-daerah. Tetapi itu benar-benar terjadi, ada. Jadi apabila kita berada di lingkungan yang benar-benar mayoritas mencintai Tuhan, itu benar-benar suatu anugerah yang luar biasa. Tinggal bagaimana kita sama-sama dapat membangun, sama-sama dapat menyelaraskan keinginan kehendak manusia sama dengan kehendak Tuhan. Amin ya. Ingat lagi bahwa perbuatan baik manusia itu memang tidak bisa menyelamatkan. Kita tahu itu. Tetapi untuk agar kita bisa mendapatkan Roh Kudus itu yang kita butuhkan selama kita menjalani hidup di dunia ini, agar kita tidak menghakimi orang lain, agar kita bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan saat kita ada di pilihan-pilihan tertentu. Kita bisa dengan natural memilih kehendak Tuhan, itu perlu bimbingan Roh Kudus. Kita perlu Roh Kudus. Amin ya. Dan itu perlu dukungan bersama-sama. Amin ya. Untuk bisa menciptakan suasana seperti itu, agar tidak timbul suatu gesekan yang membuat anak-anak trauma atau jadi tidak damai sejahtera. Itu perlu saling mendukung ya, saling membantu. Amin ya. Itu perlu kita ingat lagi. Kita asal percaya kepada Tuhan itu dibenarkan. Asal beriman kepada Tuhan itu dibenarkan. Tetapi kita tahu, untuk bisa menjalani kehidupan ini sampai akhirnya, agar kita tidak menjadi batu sandungan orang lain, kita perlu Roh Kudus. Agar kita bisa mengendalikan keinginan kita, itu kita perlu Roh Kudus. Amin ya. Dan itu
satu-satunya cara itu dengan mencintai Tuhan, dengan melakukan kehendak-Nya. Amin ya. Jadi agar kita benar-benar tahu iman Kristen itu asal percaya kepada Tuhan Yesus yang 2000 tahun yang lalu lahir di muka bumi ini. Itu kita diselamatkan, kita dibenarkan. Tetapi ingat, untuk menjalani kehidupan sampai akhirnya, agar kita bisa menjadi saluran berkat, agar kita tidak menjadi batu sandungan, agar kita secara natural benar-benar sadar bahwa kita itu melakukan semua hal itu untuk kehendak Tuhan, kita perlu bimbingan Roh Kudus. Amin ya. Dan itu bisa dilakukan apabila kita berada di lingkungan yang tepat. Amin ya. Atau kita saat sendiri meminta bimbingan Roh Kudus. Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk kita bisa lebih dekat kepada Tuhan. Tetapi pada intinya apabila kita berada di lingkungan yang tepat, itu suatu anugerah. Amin ya. Untuk bisa sama-sama mendapatkan lawatan Roh Kudus. Amin ya. Untuk bisa mendapatkan damai sejahtera itu. Untuk bisa menjadi orang-orang yang menjadi saluran berkat, bukan menjadi batu sandungan. Amin ya. Jadi ini untuk mengingatkan kita saja bahwa perbuatan baik memang tidak menyelamatkan manusia, tetapi iman kepada Tuhan Yesuslah yang menyelamatkan manusia, membuat kita dibenarkan. Tetapi untuk bisa menjadi saluran berkat, agar tidak menjadi batu sandungan, untuk bisa menjadi kehendak Tuhan sampai akhirnya, sampai kita menutup mata, sampai kita selesai, kita perlu Roh Kudus. Untuk menjalani hidup di dunia ini kita perlu Roh Kudus. Amin ya. Dan biarlah kita bisa saling dukung, saling support, saling bantu sampai kesudahannya, sampai kita menutup mata, sampai Tuhan menjemput kita, memeluk kita dan bilang sudah selesai. Amin ya. Puji Tuhan, amin. Kita akan nyanyikan lagu yang pertama ya. Di hadapan tahta kudus-Mu, ku tersungkur menyembah-Mu, persembahkan doa dan pujian bagi anak domba. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ya Allah yang kudus, kudus Tuhan. Amin ya. Puji Tuhan, amin. Kita akan lanjutkan membaca dan merenungkan ayat firman Tuhan di kitab Efesus ya, pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 9. Judul perikopnya taat dan kasih. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah, dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan
dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, ia telah berbuat sesuatu yang baik. Ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Dan kamu tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka, dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di surga, dan Ia tidak memandang muka. Taat dan kasih. Perikop ini mengajarkan agar orang tua mencintai anak-anaknya, menghargai anak-anaknya, agar anak-anak menghargai dan menghormati orang tuanya, agar bahagia, panjang umur selama di bumi. Di perikop ini juga mengajarkan bahwa sebagai manusia ya, kalau menjadi seorang pekerja harus menjalankan pekerjaannya itu dengan sepenuh hati. Dikatakan di sini, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus saat kita bekerja. Di sini Paulus mengajarkan agar kita taat seperti kita taat kepada Kristus. Sama saat kita menjadi suami istri, kita sebagai istri taat kepada Kristus, dan sebagai suami bertindak seperti Kristus yang mengasihi tubuhnya. Sama seperti itu. Dan di sini juga dikatakan dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Jadi saat kita bekerja, kita diajarkan Paulus untuk melakukannya seperti melakukan pelayanan kepada Tuhan. Amin ya. Paulus mengajarkan demikian. Dan juga dikatakan di sini di ayat 9, dan kamu tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka, dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di surga, dan Ia tidak memandang muka. Amin ya. Dan di sini apabila kita selama di bumi diberi kesempatan untuk menjadi pimpinan ya, di level manapun ya, mau supervisor, manajer, direktur, GM, atau bahkan komisaris, pemilik perusahaan atau apapun, di sini diajarkan perbuatlah demikian juga terhadap mereka. Maksudnya juga berbuat sama seperti pelayan mereka melayani Tuhan. Mereka juga harus berbuat seperti itu juga, seperti Tuhan ya, melindungi tubuhnya juga pastinya. Dan juga dikatakan di sini jangan ada ancaman, karena kita tahu saat kita ada orang-orang yang mengatakan saat kita menjadi pimpinan, orang-orang akan tahu karakter kita. Saat kita diberi kekuasaan, orang-orang akan tahu karakter kita. Apakah kita akan melakukan seperti yang menjadi kehendak Tuhan, kita akan menyelewengkan kekuasaan, atau bahkan sebaliknya kita akan melindungi atau mengayomi bawahan kita. Itu semua tercermin ya saat kita menjadi pimpinan, dikasih kesempatan menjadi pimpinan. Apakah menjadi pimpinan yang baik, mencari solusi untuk segala masalah bawahannya, atau malah memberikan ancaman untuk menyelesaikan pekerjaan bawahannya. Itu kalau kata dunia itu kelihatan ya saat orang-orang menjadi pimpinan. Dan di sini Paulus sampai mengatakan malahan, ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di surga, dan Ia tidak memandang muka. Paulus mengingatkan bahwa baik pelayan maupun tuan itu sama Tuhannya, ada di surga. Dan Tuhan tidak melihat muka, baik pelayan maupun tuan sama di mata Tuhan. Amin ya. Di sini dikatakan juga bahwa Tuhanlah yang akan ini dikatakan di sini memberikan balasan. Jadi dikatakan di ayat 8, kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Jadi saat kita ada di dunia, dari kita kecil sampai kita menutup mata, saat kita dikatakan sudah bisa mempertanggungjawabkan perbuatan kita ya, semuanya akan mendapatkan balasan dari Tuhan. Amin ya.
Jadi saat kita berbuat sesuatu pun untuk sekecil apapun untuk manusia, semuanya akan mendapatkan balasan dari Tuhan. Itu Tuhan pemilik dunia yang akan membalaskan setiap perbuatan baik manusia, tentu juga sebaliknya. Amin ya. Dan ingat, Tuhan kita sama, baik pelayan maupun Tuhan kita sama, ada di surga, dan Tuhan tidak memandang muka. Amin ya. Kiranya perikop ini semakin menguatkan kita ya untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Betul, kita asal percaya, ini iman Kristen ya, asal percaya kepada Tuhan Yesus kita dibenarkan, asal benar-benar percaya. Tetapi di sini dikatakan bahwa setiap perbuatan baik akan mendapatkan balasan dari Tuhan. Amin ya, luar biasa. Perbuatan baik kita tidak menyelamatkan kita, tetapi iman kita kepada Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita. Tetapi setiap perbuatan baik kita akan mendapatkan balasan dari Tuhan. Puji Tuhan ya. Kita akan renungkan ya, ayat demi ayat. Di perikop ini dikatakan di ayat pertama, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian." Di ayat pertama di pasal yang ke-6 ini dikatakan, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan." Karena memang harus demikian, harus menghormati orang tua itu harus. Dikatakan di ayat 2, "Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini." Hormatilah ayah dan ibumu, dikatakan suatu perintah yang penting sampai masuk di hukum Taurat, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Menghormati orang tua itu efeknya kita panjang umur, kita berbahagia selama di muka bumi ini. Amin ya. Dikatakan juga, "Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan." Amin ya. Dan di sini bapak-bapak juga diperingatkan oleh Paulus, jangan bangkitkan amarah anak-anak kita, tetapi didiklah di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Dikatakan juga di ayat 5, "Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus." Amin ya. Sama seperti kita taat kepada Kristus, begitu juga kita harus taat kepada Tuhan kita selama di muka bumi ya, apabila kita bekerja di suatu tempat. Dikatakan juga dengan tulus hati, sama seperti kita taat kepada Kristus. Jadi saat kita bekerja, kita memang harus melindungi atau menghormati atau menghargai ya pimpinan kita ya, seperti kita menghargai dan menghormati Tuhan. Dikatakan juga dengan tulus hati. Ini yang diajarkan Tuhan melalui Paulus. Amin ya. Jadi saat kita berbuat baik, ingat Tuhan yang akan membalas. Jadi saat kita berbuat tulus hati kepada pimpinan kita, saat kita menghormati dan menghargai pimpinan kita seperti kita menghormati Kristus, kita mentaati apa yang diperintahkan Tuhan. Amin ya. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Dan saat berbuat seperti itu, berbuat baik, menghormati dan menghargai pimpinan itu tidak hanya di hadapan mereka saja, tetapi saat di belakang pun sama. Amin ya. Jadi dikatakan ya jangan berbuat sesuatu yang tidak baik ya, menjelekkan atau apapun. Itu tidak sesuai dengan kehendak Allah, malah tidak sesuai dengan kehendak Allah. Dikatakan di sini. Dikatakan juga di ayat 7, "Dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya
seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Dikatakan di sini. Dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Jadi sebagai orang yang tahu Alkitab ya, saat kita memilih orang-orang ya, atau kita bekerja, kita baik sebagai pekerja atau pimpinan, kita bisa menggunakan ayat ini ya. Kita memilih pimpinan yang menghargai kita juga, amin ya, karena itu sesuai dengan kehendak Allah. Tapi sebagai pimpinan, kita juga harus memilih orang-orang yang seperti ini juga, yang tulus hati menghargai pimpinannya, amin ya, yang berbuat seperti itu tuh baik di depan atau di belakang. Karena Paulus saat itu pasti sudah berpengalaman menghadapi banyak orang. Amin ya. Ini yang diajarkan Paulus. Menjadi pimpinan pun harus memilih orang-orang yang tulus hati, melayani seperti melayani Kristus. Dan berbuat itu di belakang atau di depannya itu sama. Sama-sama menghargai, sama-sama menghormati saat di belakang kita ataupun di depan kita. Itu sudah diajarkan Tuhan melalui Petrus. Dan kiranya kita berhikmat ya, melakukan juga hal yang seperti ini agar kita tetap menjadi saluran berkat yang baik, yang sehat. Amin ya. Kamu tahu, dikatakan di ayat 8, bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Amin ya, puji Tuhan, amin. Di sini dikatakan baik orang merdeka atau hamba, pokoknya setiap orang. Kalau berbuat baik, Tuhan yang akan membalasnya. Amin ya, puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan kita luar biasa ya. Dan kamu tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di surga, dan Ia tidak memandang muka. Amin ya, di sini diajarkan bahwa kalau menjadi pimpinan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka. Jadi harus berbuat baik juga, menghargai, menghormati, dapat mengayomi seperti Kristus mengayomi tubuhnya. Amin ya. Dan jangan mengancam. Amin ya. Tidak perlu mengancam untuk untuk dihargai bawahan ya. Asal kita menghargai, menghormati mereka, mengayomi, mereka akan menghargai dengan sendirinya kalau mereka takut Tuhan. Amin ya. Kalau mereka melakukan kehendak Tuhan, mereka tentu bisa membedakan orang yang mengayomi atau yang tidak. Amin ya. Dan di sini diajarkan jangan mengancam. Ingat bahwa baik tuan ataupun pelayan ataupun siapapun, orang tua, anak, siapapun ya, semuanya tuh Tuhannya sama ada di surga. Dan Tuhan tidak memandang muka. Amin ya. Ini Tuhan kita, Tuhan yang adil, Tuhan yang maha besar, Tuhan yang membalas setiap kebaikan. Dan kiranya kita diberkati Tuhan dengan melimpah-limpah ya, damai sejahtera, baik berkat surgawi, berkat duniawi. Kita bisa menjadi saluran berkat sampai kesudahannya, sampai Tuhan memanggil kita, kita dapat memeluk Tuhan, dan Tuhan berkata sudah selesai. Amin ya, puji Tuhan, amin. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan untuk setiap hal yang luar biasa yang telah Kau izinkan terjadi dalam hidup kami semuanya Tuhan. Semuanya karena bimbingan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu. Terima kasih Yesus. Dan kami juga berdoa untuk siapapun dari kami yang saat ini mengalami sakit Tuhan, berikan kesembuhan, mujizat daripada-Mu. Yang apapun yang ditipu kami yang bukan daripada-Mu, Kau cabut. Kami juga berdoa Tuhan untuk siapapun dari kami yang saat ini sedang mengalami hal-hal yang tidak enak di tubuh mereka Tuhan. Berikan kesembuhan-Mu Yesus, berikan hal-hal yang baik yang daripada-Mu. Dan setiap kami yang membutuhkan pekerjaan dan usaha yang daripada-Mu, berikan kami semuanya pekerjaan yang usaha yang benar-benar daripada-Mu, yang dapat mendatangkan hadirat-Mu di dalam hidup kami, di mana
bisa memberkati kami, orang-orang sekitar kami, keluarga kami, bahkan sampai ke penjuru bumi seperti yang Kau mau. Dan biarlah namamu yang dipermuliakan. Kami juga berdoa Tuhan untuk siapapun dari kami yang saat ini sedang rindu untuk memiliki pasangan hidup. Beri kami semuanya pasangan yang daripadamu, yang takut Engkau, yang cinta Engkau, yang dapat membawa kami dan keluarga kami lebih dekat lagi kepadamu. Pasangan hidup yang benar-benar Tuhan mencintai Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk siapapun dari kami Tuhan yang rindu memiliki momongan, beri kami anak-anak yang daripadamu, anak cucu yang takut Engkau, cinta Engkau, yang dapat membawa kami dan keluarga kami lebih dekat lagi kepadamu. Dan biarlah namamu yang dapat memuliakan dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Kau bernyata, berada dalam hidup kami Yesus. Dan kami juga berdoa Tuhan, biarlah anak-anak kami Tuhan mencintai kami Tuhan, menghormati kami Tuhan seperti Dia menghormati Engkau Yesus. Dan kami juga berdoa untuk siapapun dari kami yang saat ini mengalami sakit Tuhan, benar-benar beri kekuatan-Mu. Dan setiap orang yang mengalami masalah Yesus, pergumulan hidup, tantangan hidup Tuhan, berikan jalan keluar-Mu, berikan solusi masalah daripadamu Tuhan, penyelesaian masalah daripadamu, jawaban-jawaban doa daripadamu, terobosan-terobosan yang benar-benar daripadamu. Dan biarlah namamu yang dipermuliakan dalam hidup kami semuanya. Biarlah Roh Kudus-Mu, hadirat-Mu, penyertaan-Mu, pembelaan-Mu melimpah-limpah dalam hidup kami semuanya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.